Woi, kenapa ikam galau banar nih kulihat? Aduh apa? Daripada galau, baik kita ngerjain tugas nah dari dosen Bapak Fahri. Ntar aku lihat dulu judulnya lah. Kok kan ingat dua nah judulnya? Oh ini judulnya nah, model implementasi digital governance. Ingat lagi kam? Yang tugas minggu lalu. Ingat. Baik kita ngerjain yuk di KP Daily. Bagiannya nungguin sudah. Yuk, gas. Kali ini kita akan membahas tentang model implementasi digital governance. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Oke lengkap, kita langsung gas. Winda sebagai pemula, apa sih yang membedakan antara digital governance yang beneran jalan sama yang cuma di atas kertas? Beda utama itu ada di framework ataupun modelnya. Jadi, model implementasi digital modern itu terdiri atas 3 pilar yang bisa disingkat PIT atau Triple P. Aku bantu jelaskan P pertama ya. Pertama, pilar strategi dan kepemimpinan atau purpose. Ini kuncinya di awal, pemerintah harus punya visi yang jelas. Digitalisasi itu mau ngapain? Meningkatkan pelayanan, menghemat biaya, tapi harus ada pemimpin yang kuat atau political will yang mendorongnya. Nah, masuk di pilar kedua, yaitu adalah pilar regulasi dan hukum polis. Digital governance itu harus punya payung hukum yang kuat. Contohnya seperti Undang-Undang IT atau PP. Tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Tanpa regulasi, implementasi bisa berantakan sih, atau bahkan melanggar hukum. Dan yang terakhir, pilar yang aku suka nih, yaitu pilar infrastruktur dan teknologi atau platform. Nah, ini tuh membahas tentang service, jaringan, data center, keamanan siber, dan yang paling penting yaitu integrasi sistem. Jadi, integrasi layanan itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung. Aku tambahin, dalam pilar platform ada konsep arsitektur SPBI di Indonesia. Itu semacam cetak biru yang memastikan semua sistem seperti aplikasi, data, infrastruktur, antar instansi itu bisa ngobrol dan sharing data. Ini penting buat menghindari ego sektoral. Menarik, jadi nggak cuma beli aplikasi, tapi harus ada strategis, payung hukum, dan koneksi. Tapi percuma kalau teknologinya canggih, tapi manusianya nggak siap. Adit, gimana peran manusia? Nah, ini pilar keempat yang sering diabaikan. Pilar kapasitas SDM dan budaya atau people. Pemerintah harus investasi di pelatihan pegawai. Pegawai lama harus bisa pakai teknologi baru dan harus ada rekrutmen talenta digital baru. Bener Dit, dan ini masuk ke ranah manajemen perubahan atau change management. Pegawai sering resisten, mereka takut pekerjaannya hilang atau kesulitan belajar hal baru. Tugas digital governance adalah meyakinkan mereka bahwa teknologi itu membantu, bukan menggantikan. Aku lihat, people ini juga mencakup budaya digitalnya. Artinya, pegawai harus punya budaya kerja yang lebih kolaboratif, berbasis data, dan agile atau cepat beradaptasi. Bukan lagi kerja manual yang by procedure yang kaku banget.
Kalau dari sisi layanan, keterlibatan warga juga termasuk people. Model implementasi yang bagus itu bukan cuma one way atau pemerintah kasih layanan, tetapi juga two way, yang mana warga harus dilibatkan dalam perancangan layanan, kasih feedback, atau bahkan lapor ketika ada masalah. Nah, betul sekali tuh. Jadi, strategi harus melibatkan semua pihak, bukan cuma tim IT saja. Ada political leadership, itu pilar pertama. Yang kedua, ada legal framework, itu adalah pilar kedua. Yang ketiga adalah tech infrastructure, itu pilar ketiga. Dan yang terakhir adalah cultural readiness, itu pilar keempat. Nah, jadi 4 pilar ini harus seimbang semuanya. Baik, sekarang kita coba lihat bagaimana 4 pilar ini diaplikasikan di lapangan. Fitria, kita punya studi kasus apa? Bayangkan studi kasus ini, pemerintah daerah Y ingin mengimplementasikan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP online yang terintegrasi penuh. Oke, kita bedah pakai 4 pilar tadi supaya PTSP online-nya sukses. Pertama, pilar strategi dan kepemimpinan atau purpose. Visi harus jelas, yaitu menciptakan perizinan yang selesai dalam waktu yang ditentukan tanpa tatap muka. Pemimpin, bupati, atau wali kota harus jadi sponsor utama dan mengalokasikan anggaran yang cukup. Yang kedua, pilar regulasi dan hukum polis. Perlu ada peraturan daerah atau perda yang mewajibkan semua perizinan lewat sistem online dan mendefinisikan standar keamanan data serta tanda tangan digital. Regulasi harus menghilangkan produser manual atau redundant. Ini paling krusial. Sistem PTSP online harus terintegrasi dengan database kependudukan ataupun Dukcapil, pajak, dan juga Badan Pertahanan. Harus ada single sign-on atau sekali login, dan juga harus ada cloud computing untuk mempertahankan dan menampung data. Integrasi antar instansi itu wajib. Jangan sampai permohonan izin upload dokumen harus berkali-kali ke instansi yang berbeda. Shared data adalah kunci. Semua front office harus dilatih. Mereka harus berubah dari petugas loket menjadi konsultan digital yang membantu warga untuk mengakses layanan. Di sisi warga juga perlu ada literasi digital agar mereka mau memakai sistem online ini. Kalau semua pilar ini diterapkan, layanan TPSP online akan menjadi cepat, murah, transparan, dan anti diskriminasi. Hal ini adalah esensi digital governance yang sukses. Dan key success factor-nya adalah evaluasi yang berkelanjutan. Setelah diimplementasikan, harus terus diukur apakah layanannya semakin cepat, lalu apakah user certification-nya naik. Jadi kita jangan cepat puas ya. Luar biasa. Jadi model implementasi itu bukan software semata, tapi sebuah ekosistem yang dibangun di atas visi, regulasi, dan kesiapan manusianya. Gimana kalau kita beli makan, jajan? Ada mang satu bro, Cara apa kita? tasnya bisa kali. Astagfirullah, kayak apa nasib kalau lagi kita belanja? Kenapa muhabahan muni murung? Kami habis dijambret. Habis itu kami tuh bingung hendak melapor kemana. Kayak apa caranya melapor? Coba aja pakai aplikasi ini. Oke, nanti aku coba. Terima kasih ya sarannya. Seorang mahasiswi menjadi korban penjabretan. Berdasarkan keterangan korban, pelaku mendatangi ke arah korban dan langsung menarik tas. Sempat ada perlawanan, tetapi pelaku berhasil lolos, dan korban kemudian melapor ke pihak berwajib melalui aplikasi lapor. Jadi di video kali ini mereka ingin melakukan klarifikasi terkait pencurian yang terjadi yang menimpa kepada saudari D. Saya atas nama Adit mengaku salah karena mengambil tas Mbak Dalina. Saya ingin minta maaf kepada Mbak Dalina. Apakah dimaafkan nantinya? Dan saya atas nama Nopi ingin meminta maaf juga
Jadi, aplikasi lapor adalah layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Adalah platform nasional pemilik pemerintah Indonesia yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pengaduan terkait pelayanan publik secara online. Baik teman-teman, kita sudah bahas tuntas model implementasi digital governance. Sebelum kita tutup, berikan masing-masing satu poin dari kalian untuk ditekankan. Mulai dengan visi strategis yang jelas, Fokus pada integrasi sistem, bukan hanya aplikasi baru. Pastikan ada payung hukum yang kuat. Investasi pada SDM dan pelatihan pegawai. Hilangkan ego sektoral antar instansi. Selalu libatkan suara warga dalam perancangan. Jadikan manajemen perubahan sebagai prioritas utama. Lakukan evaluasi berbasis data secara rutin. Kepemimpinan yang kuat adalah pematik utama. Dan dari aku, implementasi digital governance adalah perjalanan, bukan tujuan, butuh komitmen, kesabaran, dan kolaborasi dari kita semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya. Oke, lengkap. Kita langsung gas. 5. Pilar strategi Dan hukum polis. Yang sering diabaikan, Hilang dan kesulitan Implementasi itu apa tadi Bang? Serta kali tasnya ya, kira-kira apakah isinya tuh? Astagfirullah. Kenapa Buhan? Nah Buhan. Saya atas nama Muhammad Ritya dan teman saya Nubi Hadi.